Oke, di sini saya akan melanjutkan tadi kan udah menjawab 4 pertanyaan. Nah, sekarang tinggal nomor 5 dan 6. Yang nomor 5 itu apa yang saudara ketahui tentang analisis break even point? Jelaskan dan gambarkan grafiknya. Break even point itu adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian maupun keuntungan. Total keuntungan dan kerugian tidak pada posisi titik break even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian dan atau mendapatkan keuntungan. Itu jadi break even point ini, contoh tak kasih contoh langsung biar jelas ya. Jadi kita mengeluarkan modal, jadi pendapat modal kita keluarkan buat produksi barang, terus otomatis kan produksi itu dijual dan mendapatkan pendapatan pendapatan dari segi rupiah ya. Terus jadi modal sama pendapatan itu sama saja, kayak gini grafiknya. Jadi saya kasih contoh ini di bulan pertama ini kan, di bulan pertama kita produksi 100. Nah, ini mengalami kenaikan, naik ini yang di garis warna hijau ini grafik di penghasilan penjualan ya, di sini ya. Kalau kerugian itu di ini di garis merah ini total biaya. Terus kalau yang warna ungu ini biaya tetap. Jadi kalau break even point itu di sini, di tengah-tengahnya. Jadi titik antara pendapatan dan modal itu sama di titik 0. Jadi maksudnya itu sama saja. Jadi pendapatan sama modal itu sama. Jadi kita pendapatan di perusahaan itu katakan 500 juta. Dan modal awal membuka usaha itu 500 juta. Jadi itu. Jadi pendapatan sama modal itu sama kalau selama beberapa periode. Jadi kalau mengalami kerugian, kalau mengalami keuntungan itu tidak masuk di titik BEP atau break even point. Jadi cuma yang dari maksudnya titik koordinat BEP ini di mana pendapatan dan modal itu dikeluarkan dan tidak terjadi keuntungan maupun kerugian. Jadi sama, berarti netral BEP ini. Jadi itu. Terus lanjut ya di nomor 6. Di nomor 6 ini pertanyaannya itu, bila persediaan bahan baku awal sama dengan persediaan bahan baku akhir, apa akibatnya terhadap biaya bahan baku dan pembelian bahan baku? Jelaskan dengan singkat dan jelas dengan singkat yang dimaksud dengan kuantitas standar bahan baku. Jadi maksudnya itu kita kan tak kasih contoh, kita kan tadi tak kasih contoh perusahaan konveksi. Jadi kan kita kan mempunyai bahan modal ya, bahan baku awal. Bahan baku awal ini maksudnya itu kesediaan. Jadi modal termasuk modal pertama sebelum membuka konveksi tadi, modalnya itu tadi tidak berupa uang maupun barang. Barangnya itu seperti apa ya tadi? Seperti kain, benang, tinta, alat-alat dan sebagainya. Itu termasuk di bahan baku awal. Terus sama di bahan baku akhir. Bahan baku akhir ini apa? Kayak finishing. Finishing itu kayak mesin jahit, kayak benang kan, itu dikerjakan di akhir. Jadi bahan baku akhir. Jadi yang dimaksud itu akibatnya terhadap bahan baku awal dan pembelian bahan baku ya. Jadi kalau menurut saya nih, kalau pembelian bahan baku ini aslinya itu buat penambahan bahan aja.
buat produksi. Kalau sumpah seandainya di konveksi kain itu harganya lebih mahal, otomatis kan kita harus mempunyai stok bahan baku awal. Kayak kain tadi kan tiap tahun kan otomatis bahan kain kan entah itu naik turun kan kita nggak tahu kan, termasuk itu. Jadi kita lihat dulu, dan mumpung harga kain lagi murah, otomatis kan kita sebagai pemimpin atau pemilik usaha, otomatis kan kita memborong bahan kain itu tersebut, bahan supaya biar menjadi stok buat perusahaan kita gitu. Terus lanjut ya, standar kulit bahan baku. Standar kuantitas bahan baku ini itu jumlah kuantitas bahan baku yang tersedia dipakai dalam pengolahan suatu barang ataupun produk tertentu. Penentuan standar kuantitas bahan baku dimulai dari penerapan spesifikasi produk, baik mengenali ukuran, bentuk, warna, karakteristik, pengelolaan produk maupun mutunya. Jadi maksudnya ini standarnya itu seperti apa? Standar kuantitas bahan baku. Jadi standar, saya mengambil barang kain di grosir sana. Oh, ternyata di grosir ke sana mahal tapi bagus. Oh, di grosir itu harganya lebih murah tapi bagus. Nah, kita ambil yang barangnya lebih murah itu dan lebih bagus, otomatis itu termasuk standar kuantitas bahan baku. Terus kualitas bajunya itu seperti apa dan bentuknya. Terus karakteristik ini termasuk logo, terus bentuk-bentuknya, model-modelnya, mutunya, entah itu bahannya kainnya tebal, tipis, itu termasuk standar kuantitas bahan baku. Jadi itu yang saya pahami dan saya bisa jelaskan secara singkat ya. Itu sekian ya pertanyaan 6 pertanyaan tadi yang udah Bu Putri kasih kepada saya. Udah saya jawab semua. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata mohon maaf ya.